Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang kita diberkati acara tadi malam. Amin saudara. Kalau tadi malam kita boleh datang acara tahun baru Rosh Hashanah ya, on possession, itu adalah sebuah anugerah. Amin Bapak Ibu. Khususnya buat kita yang dari luar kota ya, anugerah banget itu bisa datang di tempat ini. Kenapa saudara? Kan diumumkannya jam 3 acaranya. Setengah 1 saya sudah sampai di sini. Udah nggak ada tempat saudara. Jalan harus melipir. Saya sampai lupa panggilan saya apa saudara. Udah penuh semua. Saya pikir imam itu paling dikit. Ternyata imam tumplek-blek di situ sampai ada yang duduk di dekat meja itu saudara. Nah saudara, saya jalan-jalan, udahlah panggilan apa aja lah, pokoknya saya cari yang kosong. Enggak ada saudara, enggak ada yang kosong. Biasanya kalau datang di Sion itu adalah sedikit privilege lah ya, yang dari luar kota tuh 1-2 tempat duduk adalah. Ini sama sekali enggak ada saudara. Jadi saudara, kita betul-betul di dalam anugerah Tuhan. Kenapa saudara? Waktu saya jalan ya, saya udah balik 3 kali saudara. Saya lihat kiri kanan, enggak ada. Waduh, aku bisa berdiri nih sepanjang sesi ini. Padahal kalau bahtera itu kan enggak mungkin 2 jam, betul enggak saudara? Tadi malam berapa jam? 8 jam saudara. Saudara, saya tadi lihat, tiba-tiba waktu kembali saudara, tiba-tiba dalam hati saya itu ada suara gini, tenang, tenang. Waduh, saya balik lagi saudara. Saudara tahu di depan saya ada 2 kursi kosong. Pas untuk saya dan istri saya saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Tuhan selalu sediakan all the best buat setiap kita yang on position saudara. Kalau kita mau mengikuti acara ini saudara ya, kadang saya juga nggak ngerti yang diposisikan itu apa. Tapi saya tahu saudara, dalam Rosh Hashanah on position ini kita harus kembali lagi sama Tuhan. Saudara, posisi kita, hati kita, iman kita, panggilan kita, saudara, di recall satu persatu, diingatkan, di positionan kembali saudara, sehingga kita betul-betul kita menjalani tahun baru ini saudara, betul-betul dengan sebuah pengharapan yang baru. Saudara, nah ini satu lagi saudara, ini yang lucu. Istri saya itu sudah menyiapkan kipas angin kecil saudara. Ini nanti mesti untek-untekan di sini. Sudah nyiapin, sudah di-charge dari Jogja, sudah di-charge saudara. Sampai di hotel di-charge lagi saudara. Sampai di sini lupa nggak bawa saudara. Cari kipas nggak ada saudara. Akhirnya ya terpaksa itu waktu dapat hujan kecapi, ada 3 lumayan buat kipas-kipas, tapi sudah mau selesai saudara. Tapi itu semua betul-betul anugerah yang daripada Tuhan. Amin saudara. On position, jangan sampai kita off. Kalau saudara, kalau Tuhan, kalau kita on position ya, saya kok menangkap begini saudara, Tuhan akan beracara buat kita yang punya posisi on position. Amin saudara. Kita dipaksa harus on, nggak boleh off. Kita dipaksa harus saudara fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Nanti ada sesuatu yang ajaib. Contohnya saudara, tempat duduk, yaitu ajaib saudara. Saya pikir nasib saya ini di Sion bisa terlantar nih, saya bisa lontang-lantung, bisa duduk di samping-samping, tapi betul-betul Tuhan itu jawaban yang luar biasa. Saudara, saya ingin ajak kita baca di dalam Mazmur 84 ayat yang mulai ayat yang keempat sampai ke-7. Mazmur 84 ayat yang keempat. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji engkau. Ayat 5, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi alam lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungnya dengan berkat. Dikatakan yang terakhir, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Amin.
Saudara, kita bersyukur banget saudara. Tadi malam kita ada di tempat ini, kita sedang menyatukan kekuatan di dalam Tuhan. Waktu kita dibetulkan posisi kita, maka saudara, itulah sumber kekuatan buat setiap kita. Kalau kita posisinya on saudara, ya iblis gak berani ambil bagian dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Tadi malam itu betul-betul saudara, kita tuh ada di dalam Tuhan. Tidak ada fokus yang lain, gak mikir kerjaan, gak mikir saudara rumah dan sebagainya, masalah kita. Kita betul-betul ada dalam posisi bersama dengan Tuhan, on position. Dan dikatakan saudara, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saya pikir ziarah dulu saudara, pengertian saya itu ke tempat kuburan saudara. Ziarah itu ke tempat kuburan. Ternyata ziarah itu enggak. Di dalam Alkitab dikatakan ada sebuah perjalanan rohani. Perjalanan dari satu iman kepada iman yang lain. Ada sebuah peningkatan level yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini di on position ini, yaitu kita mengadakan level iman yang semakin ditingkatkan lagi. Saya ingat saudara, waktu Bahtera saudara di awal-awal dulu pernah doa ke Jogja, dan 6HT waktu itu masih komplit, formasinya masih lengkap, dan 6HT waktu itu Tuhan memberi tugas untuk berdoa di Jogja, untuk berperang di pantai selatan dan Gunung Merapi. Itu dua tempat yang ritualnya saudara itu paling kuat di kota Jogja. Ya. Dan hari itu ya Tuhan, saya tahu saudara, itu untuk membalikkan on position. Ya. Kenapa saudara? Karena Jogja itu saudara salah satu tempat yang memegang kunci juga. Karena kekuatan ritualnya kuat banget, mesti dipatahin ya berulang-ulang kali. Tapi hari itu saudara, saya yang diminta untuk mengendarai minibus saudara. Saya belum kenal saudara dengan Bu Iin. Kalau Bu Nani sudah beberapa kali ketemu, Pak Adi sudah kenal saudara. Tapi saya betul-betul sampai di pantai selatan ya, mereka berdoa, saudara, sesuatu yang ini saya masih dulu dari gereja yang lama saudara, bingung saudara, ya kalau lihat Bahtera itu, karena kan profetis sekali ya, memerangi naga saudara, naganya harus dipancing, harus keluar, ini naganya nggak mau keluar, naganya harus dipancing, saudara, ini hal-hal yang saya betul-betul di luar dari pikiran agamawi saya. Di gereja saya yang lama nggak pernah saudara belajar yang namanya naga-naga dan sebagainya. Tapi dari situ saudara ya akhirnya peperangan sampai di Merapi dan sebagainya, sampai akhirnya saudara kira-kira tahun 2010-2011 ya Jogja itu ada Jogja Berbagi-Bahagia, Pasar Murah, KKR Kesembuhan. Ya itu 6HT hadir semuanya melayani ya kota Jogja saudara, dan diadakan di pusat keraton di alun-alun. Ini sebenarnya nggak boleh saudara, tapi hari itu betul-betul mujizat ya, kami boleh diizinkan untuk mengadakan KKR Kesembuhan, dan kemudian ada potong gratis pengobatan dan sebagainya di alun-alun Jogja. Saudara, diperkirakan ya kita mengundang 5 sampai 10 ribu ya orang untuk datang. Dan waktu itu saudara, Pak Agung itu bilang gini, ini peristiwa besar, kamu mesti ngerjain, dolingnya harus dari udara, dolingnya harus pakai pesawat terbang. Waduh, ini buat kita ini ya saudara, itu baru pertama kali saudara, ya doling pakai pesawat terbang itu terus piye caranya, ya saudara, kenal juga enggak, mau sewa di mana juga bingung. Akhirnya saudara, saya ini tanya sama anggota Komsel yang dia adalah sales dari dealer mobil Honda. Saya hanya iseng tanya, kamu ada nggak kenalan orang airport atau tempat persewaan pesawat terbang atau dari AURI, dari Angkatan Udara, kamu ada enggak?
Tiba-tiba dia bilang, oh Pak, sebulan yang lalu saya barusan jual mobil Pak. Kelihatannya dia orang Auri, kelihatannya dia juga komandan Pak. Akhirnya singkat cerita kita ketemu, saudara, kita kenalan, ditanya, Pak gimana, apa yang saya bisa bantu? Bapaknya udah senior. Ya Pak, kita ini mau pinjem atau sewa pesawat terbang Pak. Ditanya saudara, mau apa? Bingung kan saudara? Ya, masa mau jalan-jalan ya kan? Kan nggak mungkin. Saya bilang, Pak, saya mau doa Pak, kita mau doa. Hah? Mau doa? Iya, kita mau doa buat kota Jogja. Supaya keselamatan itu datang atas kota Jogja. Terus dia diem, dia sambil sedekap gini, saudara, saya sambil manggut-manggut, sama dia lihat saya saudara. Dia bilang, heran ya, zaman gini kok masih ada orang yang mau doa buat kota. Aneh ini. Terus gimana Pak? Boleh nggak Pak? Bisa, bisa, nanti saya usahakan. Waduh, saya dah puji Tuhan. Tapi terus timbul pertanyaan, biayanya berapa? Sewa pesawat kan tidak murah saudara. Pak, biayanya berapa Pak? Biaya sewanya? Sudah, untuk orang yang mau berdoa buat kota, saya buat gratis, nggak usah sebayar. Kamu bayar BBM-nya saja, bayar bensinnya, murah saudara. Itu cuma kayak oplet saudara, murah saudara. Terus Pak, nanti yang mau menerbangkan siapa? Saya sendiri yang jadi pilotnya, saudara. Dia adalah komandan skuadron, saudara, Auri, saudara. Ya, dia akan keluarkan Skyhawk-nya, saya akan keluarkan Skyhawk-nya. Itu untuk latihan perang anggota-anggota saya. Dia let call. Saya sendiri akan menerbangkan. Akhirnya hari itu saya datang, Pak Adi, saya ajak Pak Adi dan Bu Linda, kemudian saya dan istri, dan satu lagi yang dealer mobil ini. Ya, singkat cerita, akhirnya kita ini yang bertiga ini, saya berangkat dengan komandannya itu hanya cuma boleh berempat, saudara. Wah ini maaf ini, petugasnya bilang yang dua ibu sama temannya nggak boleh ikut, karena ini pesawatnya cuma bertiga, berempat sama pilotnya. Akhirnya ya sudah, istri saya akhirnya tinggal di ruang tamu, saya bertiga ketemu dengan komandannya itu. Terus komandannya tanya, loh ibunya di mana nih, kok cuma bapak aja? Loh Pak, katanya nggak boleh Pak. Loh berapa orang? Kalau lima nggak boleh. Jadi ibunya di mana? Itu di ruang tamu Pak. Sudah, nanti wakil saya mayor ini nerbangan keluarkan satu lagi Skyhawk. Jadi kita doling pakai 2 Skyhawk saudara. Keren saudara, keren saudara. Gratis semua, nggak bayar saudara, gratis. Dan akhirnya kita doling di selatan, pantai selatan, alun-alun dan sebagainya. Istri saya doling di Borobudur. Saudara, hari itu kita agendanya mengundang 5 sampai 10.000 orang. Tapi hari itu karena sudah didoakan saudara, dengan semua pendoa dari setiap kota datang hari itu saudara. Yang datang 50.000 saudara. Sampai jalannya penuh saudara. Malioboro itu jalan utamanya itu macet saudara. Waktu macet saudara, ya ada orang naik mobil pengusaha. Dia lihat ini kok banyak orang bawa sembako, dan dia lihat kaosnya saudara. Wah ini kaosnya dia tidak asing. Langsung kita tuh lagi saya dengan Pak Yus dan di rumah saudara, kita lagi ngomong-ngomong, ini sudah selesai acaranya ya, besoknya saudara. Biayanya kurang 400 juta. Waduh, ini kita harus cari di mana nih 400 juta, harus ditutup hari itu. Karena semua panitia-panitia yang itu harus dibayar lunas hari itu juga. Kita lagi doa, kita lagi sembahyang di rumah, tiba-tiba Pak Yus ditelepon. Pak, ini gerejanya Bapak lagi ngadain pasar murah ya? Oh iya Pak, kok tahu? Lah saya ini naik mobil macet, saya di jalan Malioboro nggak bisa jalan, tumplek-blek, macet. Orang pada bawa sembako, cuma saya lihat kaosnya, ini gerejanya kelompoknya Bapak ini. Oh iya betul Pak. Langsung dia tanya, kira-kira biayanya kurang berapa? Nah itu yang kita doakan itu saudara. Langsung Pak Is bilang kurang 400 ya Pak. Sudah, saya tunggu di kantor. Saya langsung Pak Is, cepet Gus,
Kita langsung ke kantor bapaknya itu. Langsung diteruskan cek 400 juta dibayar lunas. Tuhan kita ajaib. Kalau kita on position saudara, Tuhan akan izinkan kita mengerjakan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tapi dikatakan saudara di sini Mazmur 84 ayat yang ke-6, apabila melintasi lembah Baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, Tuhan akan izinkan kita, mau tidak mau, senang atau tidak senang, melintasi yang namanya lembah Baka. Lembah yang penuh dengan tangisan, lembah yang penuh dengan intimidasi, lembah yang syarat dengan hal-hal yang antara hidup dan mati. Tapi di ujung dikatakan Tuhan akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air, ya, menjadi hujan awal pada awal musim menyelubungnya dengan berkat, ya, seperti tadi malam pada penutup Bu Nani sampaikan, yang menyelesaikan sampai selesai akan mengalami hujan awal dan hujan akhir. Saudara, saya sangat percaya itu, saudara. Saya sangat percaya itu. Walaupun kita melewati yang namanya the valley of weeping, lembah yang penuh dengan tangisan air mata, lembah yang penuh dengan cucuran air mata, di mana kita ditekan, kita diintimidasi, ya. Saya juga tahu saudara, tempat ini juga pernah mengalami intimidasi yang begitu berat, ya, dari saudara-saudara yang seberang. Tapi hari ini saudara, ya, tepatnya tadi malam Tuhan betul-betul menggenapi janjinya. Hujan pada awal musim menyelubunginya dengan penuh berkat. Amin saudara. Tadi malam yang datang berapa saudara? Bu? 5.000. Waduh, anak saya saja sampai duduk di tenda, Bu, enggak dapat tempat. Jadi anak saya dengan rombongan duduknya di tenda. 5.000 orang saudara. Kalau kita on position, kita enggak pernah punya cukup tempat untuk menampung blessing yang daripada Tuhan. Amin saudara. Tempat ini saya percaya akan segera diperbesar lagi. Amin saudara. Minimal 2-3 kali lipat lah. Supaya kalau kesini enggak susuan, Bu. Loh saudara, saya juga ngalami lembah saudara. Kemarin waktu pandemi saudara, ya, saya akan buat kecapnya sepi saudara. Kenapa saudara? Karena saya nggak on position saudara, ya. Kita jualnya produk itu di market, ya, di wet market, jadi di pasar tradisional. Waktu pandemi saudara, pasar-pasar pada tutup saudara, sekolah pada tutup, ya, nggak ada yang butuh kecap saudara. Dan hari itu kami betul-betul terjun payung, ya, bertahun-tahun saudara. Kita betul-betul mengalami yang namanya the valley of weeping, ya, penuh tangisan air mata. Saudara, kemarin saya waktu kondangan, ya, saudara, di luar kota, ketemu dengan seseorang suami istri saudara. Dia sekian tahun yang lalu, ya, dia adalah salah satu owner dari sebuah perusahaan plastik terbesar nomor 3 se-Asia Tenggara saudara. Karyawannya sekitar 6.000 sampai 7.000 saudara. Tapi hari itu saudara, mereka karena kalah kuota dengan Cina, ya, saudara, itu mereka jual semua perusahaannya, ya. Dan sekarang anak-anaknya saudara sudah nggak punya apa-apa saudara, habis-habisan, ya. Dan betul-betul mereka itu malah mantunya saudara itu kena kanker tulang. Jadi saudara, ya, kalau kita enggak on position, ya, kita betul-betul akan mengalami yang namanya lembah Baka. Tapi saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, saudara, kita adalah on position, jangan takut karena kita akan masuk di tempat yang bermata air. Kita akan, bahkan hujan pada awal musim akan menyelubungi setiap saudara dan saya dengan penuh berkat. Saudara, ayat
yang ke-7. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, kalau kita on position, kita tahu destiny kita, kemana kita harus pergi. Saudara, pekerjaan besar yang kita mesti kerjakan, saudara, walaupun kita penuh dengan kelemahan dan ketidakmampuan. Tapi dikatakan, saudara, kita akan berjalan makin lama makin kuat. Walk stronger. Kita akan berjalan semakin kuat. Walaupun kadang-kadang fisik ini, saudara, semakin lemah, saudara. Kadang-kadang fisik semakin lemah. Kadang-kadang, saudara, kondisi keuangan mungkin tidak memungkinkan, kondisi keluarga, kondisi apapun, saudara, kadang-kadang itu menjadi sebuah halangan. Tapi, saudara, janji Tuhan berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tidak kebetulan, saudara, firman ini, saudara, itu betul-betul merespon tentang apa yang Tuhan kerjakan tadi malam, yaitu on position. Apa sih yang kita terima ketika kita ada di dalam posisi on position? Kenapa posisi kita harus on position? Karena, saudara, kita akan berjalan makin lama itu makin kuat. Bukan tambah lama tambah lemah, tambah tuwek tambah lemah. Enggak, saudara. Tambah tua tambah sakti, saudara. Amin, saudara. Saudara, bahkan dikatakan, saudara, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, ya, itu di 2 Korintus 4. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini privilege yang Tuhan berikan pada saudara dan saya, waktu kita dengan getol mempertahankan yang namanya on position. Gak ada yang bisa melukai kita, gak ada yang bisa menindih kita, gak ada yang bisa menindaskan kita, gak ada yang bisa, saudara, mencelakai kita. Sampai titik yang terendah sekalipun, Tuhan tetap menopang kita, Tuhan tetap menarik kita, sampai kita kembali posisi seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, saya 2 minggu sekali dan istri kami melayani radio, saudara, ya, online. Saya main gitar, kemudian share firman, ya, dan istri saya dan saya kami mendoakan. Tapi karena, saudara, yang ikut kadang-kadang dari luar kota, luar pulau, bahkan kadang-kadang luar negeri, saudara. Wah, ini kadang-kadang, saudara, sudah banyak prayer requestnya, kadang-kadang udah nyampein firman, udah main gitar sendiri, saudara, nyanyi sendiri, masih doakan bahasa Inggris. Ini yang kadang-kadang orang Jawa bilang kami sosolen, saudara. Jadi harus kan mengartikan dulu, saudara, selak telat, saudara, ya toh. Jadi akhirnya di gereja itu ada seorang bapak-bapak dari Belanda, saudara. Dia juga rajin penginjilan. Ya udah, saya ajak, ikut aku yuk pelayanan di di radio. Bilang oke. Akhirnya 2 tahun, saudara, dia gabung, ya. Jadi kalau dari Amerika, dari Belanda, saudara, dari India, Cina, Korea, saudara, kadang pakai bahasa kanji, saudara. Masuknya prayer request bahasa kanji. Terjemahin dulu, saudara, baru keluar doain, saudara. Nah, saudara, jadi lumayan. Saya agak terbantu, saudara. Nah, saudara, tiba-tiba dia tidak ada hujan, tidak ada angin, saudara. Ya, tiba-tiba dia bilang, Pak, saya minggu depan saya nggak ikut. Loh, kenapa? Saya mau pulang, Pak. Loh, ada apa? Dia akhirnya cerita. Dia nggak pernah cerita, saudara. Jadi dia itu bangkrut bisnisnya. Kenapa? Karena ditipu sama sesama anak Tuhan, saudara. Ditipu sama orang juga sama orang Kristen, ya, nggak tahu berapa ratus juta, sehingga dia pabrik mebelnya dia tutup, kafenya dia juga tutup, dia juga punya homestay, dia juga nggak bisa kelola. Bahkan, saudara, yang lebih berat lagi, dia nggak bisa bayari anaknya ke sekolah. Jadi, Pak, saya mau ke Belanda, saya mau kerja di sana. Bapak mau kerja apa? Pokoknya asal saya jadi satpam ya mau, jadi penjaga toko ya mau, jadi penjaga di sekolah. Rumah saya itu dekat
dengan sekolah. Kelihatannya butuh penjaga untuk anak-anak sekolah. Saya juga mau, supaya yang penting saya bisa bayar hutang istri saya, hutang perusahaan saya, dan saya bisa bayar anak saya sekolah kembali. Oke, kita doa ya, saya doakan saudara. Kemudian saudara, kira-kira 1 bulan kemudian ya saya WA, Pak gimana Pak kabarnya? Puji Tuhan, saya sudah kerja Pak. Saya kerja sebagai penjaga toko. Wah puji Tuhan, Tuhan betul-betul sediakan. Ya orang yang betul-betul hatinya melekat sama Tuhan, tidak pernah mengeluh saudara, Tuhan betul-betul sediakan. Kira-kira akhirnya saya nggak ngikuti lagi saudara. 1-2 bulan kemudian istrinya kan datang ke jemaat ibadah. Saya datangi, Bu, Bapak kabarnya gimana Bu? Dia dari jauh bilang, puji Tuhan Pak. Loh kenapa Bu? Dia melari dekat sama saya, gimana Bu? Bapak masih kerja nggak di tempat yang lama? Sudah tidak Pak. Waduh, berarti ini bapaknya dipecat berarti. Terus gimana Pak nasibnya Pak? Puji Tuhan Bu. Pak, lu sekarang bapaknya kerja di mana? Sekarang bapak kerja di sebuah perusahaan ekspor import seaweed atau rumput laut yang terbesar di Amsterdam. Wah puji Tuhan ya Bu ya. Wah puji Tuhan. Saya pikir saudara, posisinya kalau nggak satpam ya, atau penjaga gudang atau admin saudara, karena usianya dia udah 50 lebih. Nggak mungkin sudah ya di Nederland itu, di Amsterdam, kalau kerja orang cari kerjaan usianya udah 50 tahun itu nggak ada yang mau saudara, karena mereka mereka terima orang-orang yang muda. Nah jadi Bu, posisinya bapak sebagai apa Bu? Saya memberanikan diri saudara. Dan dia bilang, Pak puji Tuhan Pak. Bapak Ibu coba pikir kira-kira dia kerja sebagai apa? Dia diterima sebagai CEO, orang nomor 1 di perusahaan saudara. Ini orang sudah tua, tidak kenal siapa-siapa saudara. Dia tidak dikenal di lingkungan itu, tapi Tuhan berikan yang the best. Saudara, kalau kita on position, berkatnya kita, blessingnya kita, saudara, nggak bakal saudara sanggup untuk menerimanya saudara. Amin saudara. Karena Tuhan berkata, engkau akan berjalan makin lama, engkau akan makin kuat menuju ke Sion. Saudara, saya mau bersaksi saudara. Jadi tadi malam itu saya di tengah-tengah on position, itu sesuatu mujizat yang terjadi saudara. Jadi kan saya produksi kecap saudara ya. Cuman kecap saya itu selama ini segmennya itu menengah ke bawah. Ya hanya untuk di pasar-pasar tradisional dan pengecer-pengecer. Jadi kita banyak mengalami kesulitan terutama waktu pandemi. Ya. Nah, saudara, tiba-tiba satu kali Tuhan tuh bilang, kamu harus perbaiki kualitas kamu. Kamu jangan di bawah terus, kamu harus on the top. Wah ini sudah tidak mudah saudara. Dari yang paling bawah harus meningkatkan posisi yang paling atas. Saudara, kalau di bawah itu enak, nggak ada musuhnya saudara. Yang musuhnya juga sama yang bawah-bawah. Tapi kalau yang udah di atas saudara, musuhnya sama apa? Sama produk-produk nasional saudara. Ya kita udah tahu sendiri saudara, produk nasional kecap. Ya itu perusahaan-perusahaan raksasa semua mereka memproduksi kecap-kecap yang sudah branded secara nasional. Ya saudara, saya terus tiap hari dengan susah payah saudara, saya terus coba sudah tahu berapa bulan, sudah mungkin setengah tahun lebih, hampir 1 tahun ya. Akhirnya saudara, kita bisa diterima di beberapa kuliner saudara, sudah mulai pakai kecap kita. Nah saudara, ada satu industri kuliner cukup besar di Jogja ya, yang konsumsinya kecap itu sangat banyak sekali, dan dia buka cabang di beberapa tempat di Jogja, juga dia punya cabang di luar kota ya, rencana dia akan buka di Jakarta, dia akan buka di Batam dan sebagainya. Tapi sudah tuntutannya tinggi saudara, dan
kita ini produknya di compare saudara dengan produk nasional. Kalau kamu nggak bisa ngalahin yang nasional dan harganya kamu di bawah, sorry, saya tidak akan pakai produkmu. Ini tantangan saudara. Bisa saya berdoa, ya saudara. Tapi kalau kita di on position, nggak ada yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan. Amin saudara. Nggak ada yang mustahil. Ya, tadi malam saudara, kira-kira jam 6 sore, waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita deklarasi saudara, saya juga ngambil beberapa gambar dengan HP. Tiba-tiba HP saya ada WA masuk dari supervisor saya. Jam 6 malam dia masih kerja. Dia bilang, dia orang Kristen, Pak, puji Tuhan Pak. Kita dengan perusahaan kuliner, ya ini iga bakar yang terbesar di Jogja, kita sudah deal Pak. Dan besok harus kirim 1000 jerigen. Saudara, itu untuk awal. Jadi saudara, kalau kita datang di tempat ini, memang nggak pernah sia-sia saudara. Amin saudara. Waktu engkau ada di dalam on position, blessingmu sedang menunggu kita. Loh, saya sedang tidak nyari order loh saudara. Di sini saya benar-benar nyembah loh saya nyembah. Ya terus saya datang sama Tuhan, saya posisikan hati saya, hidup saya di hadapan Tuhan. Saudara, tiba-tiba WA masuk. Pak, kita udah deal Pak. Besok taken kontrak. Ya besok hari Kamis sebelum jam 9 harus sampai di sana barangnya. Saudara, ajaib banget saudara. Kalau on position, maka percepatan yang dari Tuhan mulai terjadi dalam diri kita. Yang terakhir saudara, Bapak Ibu, saya punya ada seorang ibu, ya saudara, usianya sudah sekarang udah 60-an lebih. Dia adalah seorang pendoa. Hari itu saudara, ya ibu ini sederhana, dia naik motor, dia berdoa di kota Jogja saudara, sambil pakai mantol, dia angkat tangan saudara, sambil berdoa, sambil motornya, sambil dia jalan muter di kota Jogja, dan hujan lebat hari itu. Nah tiba-tiba saudara, dia sendiri, ya mantolnya yang belakang nyerimpet roda yang di belakang saudara, dan kecelakaan tunggal, nggak ada saksi, nggak ada yang lihat. Tiba-tiba dia terjatuh saudara, motornya hancur. Dan tulang kakinya dia dari bawah sampai tulang pinggul itu hancur saudara. Nggak tahu ada berapa, pokoknya patah beberapa bagian. Singkat cerita dioperasi saudara, ya dia mulai bisa berjalan meskipun lemah, ya dia mulai bekerja lagi, karena dia itu sebenarnya tukang masaknya kita saudara. Ya jadi dia kalau masak sukanya berdoa. Tapi tiba-tiba hari itu saudara, tiba-tiba kekuatannya dia hilang dan dia jatuh berkali-kali, dan akhirnya dinyatakan hari itu dia lumpuh total, nggak bisa jalan saudara. Tapi saudara, yang ajaib, ya kami ada persekutuan ya seminggu sekali, kita juga berdoa untuk mengawal kota, menahan bencana dan sebagainya. Saudara, ibu ini saudara dalam keadaan lumpuh, karena dia itu saya kasih kamar di bawah kantor, di samping kantor saudara, kamar kecil. Ibu ini selalu bilang, saya pokoknya pengen naik, saya pokoknya pengen doa. Loh tapi kan lumpuh. Iya pokoknya saya dibopong. Jadi saudara, dia dibopong orang 3 saudara. Dia waktu itu masih agak gemuk saudara. Dibopong orang 3, naik ke atas tangganya gini, terus ke atas gitu saudara. Ya sampai di atas, dia duduk di bawah, dia angkat tangan saudara, dia berdoa. Sampai 1 kali saudara, sampai 1 kali. Dia pakai walker saudara, dia berusaha untuk berdiri saudara, ya pakai walker. Terus dia bilang, Tuhan, aku ini mau tetap berdoa Tuhan. Aku nggak mau lumpuh Tuhan. Aku mau tetap berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dia mulai pegang walkernya dan dia mulai angkat kakinya saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak lumpuh. Aku tidak lumpuh. Aku tidak lumpuh. Aku pasti berjalan. Aku pasti berjalan. Saudara, tiba-tiba dia merasakan kok enteng badannya. Dia mulai singkirkan walkernya dan dia mulai berjalan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, aku nggak lumpuh. Aku nggak lumpuh. Terus hari itu dia naik ke tangga saudara, tangannya orang sudah mulai
mengulurkan saudara, mau dibopong, ditepis sama dia. Sorry, saya sudah tidak lumpuh lagi. Dia berjalan di atas, dia angkat tangan Tuhan, dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, yang ingin saya sampaikan, dalam posisi kita yang on position, jangan sampai apapun melumpuhkan kita untuk kita enggak berdoa, saudara. Amin, saudara. Ibu ini lumpuh, tapi rohnya enggak lumpuh loh, saudara. Dia tetap berdoa. Dan satu kali Tuhan buat mujizat. Kita yang sehat, kedua kaki masih sehat. Tadi malam saya agak bengkak sedikit, Bu Nani, karena 8 jam. Agak bengkak sedikit, tapi itu tidak boleh menghalangi untuk kita tidak berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sempurna ya Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, gak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan. Sekali lagi katakan, hanya Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna, oh, dalam rencana-Mu dan karya serahkan, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, saran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan buat setiap kami ada on position terus di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Tidak ada lembah baka yang bisa menghalangi. Tidak ada Tuhan the valley of weeping yang bisa menghalangi rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup setiap kami. Bahkan Tuhan, Kau berkata Engkau akan membuat tempat itu bermata air. Hujan pada awal musim menyelubungi setiap kami dengan blessing yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Kau berjanji Tuhan, kami akan tetap terus berjalan, makin lama makin kuat untuk menghadap di Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama apapun kondisi kami, walaupun kami ditindas, walaupun kami dianiaya, walaupun kami dihempaskan, tapi pengharapan tidak pernah meninggalkan kami. Dan satu perkara kami bawa di hadapan-Mu, tidak boleh ada hal-hal yang membuat kami lumpuh di hadapan-Mu. Kami akan terus berjalan, sampai semua rencana Tuhan jadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang mengucap syukur dan percaya, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan berkati. Untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan tadi malam, saudara, secara manusia saya juga kemarin ini waktu mendengar beberapa hal tentang kepanasan ya, terus tentang bagaimana NCB jeglek terus, itu ada intimidasi ya. Saya lagi terus doa di kamar di green room, saya belum masuk, banyak mendengar hal ini, kepanasan ini itu, saya nggak bisa apa-apa ya. Apalagi sebelumnya paginya itu NCB juga sudah jeglek. Silahkan duduk ya saudara. Nah, jadi bikin saya itu diintimidasi. Siapa tahu jangan-jangan nanti kejadian kebakaran, saudara, sebab hari Seninnya, jadi Senin jadi kan kita acaranya Selasa, hari Senin itu di depan di Jalan Dr. Cipto tuh ada kebakaran, disebabkan karena gardunya kenapa. Nah, gardu itu adanya di dekat sini, di tokonya Cece sama Guatlan, jadi mati katanya. Pada waktu hari Minggu ya, kita sedang dalam keadaan doa 15 jam. Saya itu lalu tiba-tiba pikiran sini, nanti kalau kayak begini bisa kebakaran. Saya itu Tuhan, terus saya berdoa, Tuhan tolong. Sedangkan ini semua di lostrum saudara, karena wattnya nggak cukup, jadi kita sudah bayar semuanya untuk lostrum supaya semua bisa jalan. Nah, lalu saya bicara dengan yang suka ngurusin ini, Pak Karmadi, tolong sih itu semua asik dijalankan gitu, jangan ada yang tidak dijalankan. Ini orang pada kepanasan. Jawabannya itu bikin saya juga deg-degan. Bu, orang kuat. Aku bilang, apa nih rak kuat? NCB-nya engkau jeblek maning. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, saya sudah gak bisa apa-apa kalau udah kayak gitu. Kalau dia katakan gak kuat, saya kan gak bisa apa-apa ya. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, kirimkan malaikatmu buat nahan tuh yang namanya NCB. Sudah gak bisa apa-apa sih. Waktunya sudah jalan, orang pada kepanasan. Ada beberapa AC yang nggak bisa dijalankan dengan alasan seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan menguasai tempat ini Tuhan. Kau bikin adem Tuhan, caranya bagaimana? Tiba-tiba ada sesuatu roh yang kuat. Langsung saya WA, wes kamu percaya sama Tuhan Yesus ya, kamu percaya sama Ibu, nyalain semua. Nanti kalau wes orang usah mikir, nanti tidak bakal jepret gitu. Ayo sepakat percaya sama saya, percaya sama Tuhan Yesus. Iya Bu. Jadi akhirnya dia lakukan saudara. Tapi bukan kalau udah dilakukan terus saya dimaju. Sembayangnya tambah kencang, saya, Tuhan tolong malaikatmu kirimkan ke penjaga NCB itu loh Tuhan. Jangan nyepret. Jangan turun ya, jangan sampai ada konsleting, jangan sampai ada kebakaran. Terus menerus saudara, saya terus percaya. Saya bilang, Tuhan, selama kita ada di on possession,
Dan kita tahu kita minta sesuatu itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan mendengar doa kita sampai selesai, gak nyepret saudara. Jadi aduh Tuhan terima kasih untuk semuanya ya. Saudara, dari apa yang disaksikan tadi oleh Pak Kus dan firman yang disampaikan, satu hal saya berpesan kepada saudara. Apa pesannya? Jalan pikiran minta diselaraskan dengan jalan pikiran Tuhan ya. Sekarang ya, kamu mendengar kesaksian dari ibu pendoa tadi ya. Kalau pikiran kamu adalah pikiran yang kotor dalam hidup kamu, selalu berpikir negatif, kamu akan ngomong gini, percuma toh pendoa syafaat setiap kali keliling-keliling Jogja naik motor sendirian, kok Tuhan izinkan sih sampai jaketnya tah bajunya keserempet sampai bisa gulu sampai jatuh sampai patah semua. Tuhan kok gitu sih? Kalau pikiranmu tidak selaras dengan pikiran Tuhan, pasti di antara di sini juga yang streaming pikirannya bisa seperti itu. Betul nggak? Ayo jujur, betul nggak? Betul. Ya. Secara logika, kenapa sih Tuhan izinkan terjadi? Kurangnya apa? Dia sebagai pendoa syafaat, dia bukannya orang kaya, dia orang yang sederhana. Cintanya sama Tuhan luar biasa. Sampai hujan-hujan juga mau doling ya. Kok Tuhan izinkan terjadi? Itu pikiran yang benar-benar ada roh pemberontakan dalam hidupmu. Tidak ada pengucapan syukur. Adanya apa? Ngeluh. Seperti bangsa Israel, 10 tulah terjadi dan matanya ngelihat loh, bukan matanya nggak ngelihat. Lihat mujizat Tuhan, lihat mujizat Tuhan. Tapi apa yang ada dalam hidupnya? Pengeluhan terus. Merasa Tuhan itu tidak adil, merasa Tuhan itu tidak baik. Kenapa aku begini? Enaklah di Mesir. Kenapa aku begini? Saya berdoa, ayo mulai pulang dari tempat ini, saudara harus mempunyai pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus bukan pikiran kita. Kalau kita mulai pikiran kita sendiri, selalu berfokus pada diri sendiri ya. Pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus adalah pikiran yang selalu memikirkan tentang kepentingan kita sendiri dan selalu menyalahkan orang lain. Tidak puas, selalu menyalahkan orang lain ya. Nah, saya melihat dari kesaksian daripada ibu itu tadi ya, sampai seperti itu ya, tetap tidak ada pengeluhan, tetap mengucap syukur, tetap aku pengen doa, tetap aku pengen doa. Semua masalah yang dia hadapi tidak menjadi penghalang. Sekalipun dia di lembah baka yang dikatakan tadi, sekalipun di lembah baka dia tidak menjadi jatuh dan terhilang. Tetap aku mau doa sampai dibopong-bopong. Tetap dia doa, tak ada pengeluhan ya. Imannya timbul, dia percaya dan akhirnya mengalami mujizat. Siapa yang merindukan dapat mujizat? Ya, jangan mengeluh kalau Tuhan sedang memproses saudara. Ya. Dalam lembah baka apapun jangan mengeluh. Minta Tuhan, pikiranku Tuhan, pikiranku Tuhan, kau ubahkan menjadi pikiran Kristus. Di dalam penderitaan apapun yang Yesus jalani dalam dunia, enggak pernah ada pengeluhan. Dan akhirnya kemuliaan Tuhan terjadi. Saya berdoa, minta pikiran Kristus mengubah jalan pikiran kita. Amin. Sungguh, kalau saudara lihat,
Saya juga aduh Tuhan ini kok panas ya, kipas-kipas semuanya. Ya kepengen itu ngasih. Tapi saudara tahu kalau misalnya orang yang selalu gitu ngomongnya gimana? Itu gimana sih ya Gracia? Kok panas? Itu gimana sih GK Masake? Kok banyak sekali yang kurang? Memang yang lain makan. Itu orang banyak penari yang belum bisa makan. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, gimana ya kalau bisa ngomongnya itu mengucap syukur dengan segala sesuatu, nyalahin orang lain. Berapa banyak saudara yang kalau mengalami sesuatu selalu nyalahkan orang lain. Misalnya jatuh. Ya soalnya ada pasir sih di tempat itu. Nyalahkan pasir, ya. Selalu nyalahkan. Ya. Kenapa sih GK nggak ngasih minumnya yang banyak-banyak sampai kitanya itu tehnya habis? Aduh tobat. Saya sampai kok seneng gitu loh ya. Sedangkan GK itu sudah pol-polan, saudara. Masaknya pol-polan, ya. Sudah dari berhari-hari masak. Kok nggak lihat gitu loh pengorbanannya? Yang dilihat apanya? Yang jelek, yang salah, yang ini. Mungkin ada yang ngomong kurang asin, kurang manis, kurang ini. Aduh Tuhan, saya belajar minta jalan pikiran yang selalu mengucap syukur, ya. Lain dengan ada orang yang ngomong begini. Jadi anak-anak penari makan di mana? Suruh masuk ke green room. Saya bilang masih ada masakan, tapi nasinya habis. Masak nasi lagi. Saya bilang rada lama, nggak apa-apa, kasih tahu, nunggu ya. Lauk masih banyak. Sudah aja suruh makan lauknya aja. Sekarang suruh makan lauknya saja. Saya bilang suruh tunggu, masak nasi lagi. Saya bilang, toh semuanya bisa diatasi gitu. Tapi kalau kita ngucap syukur, ya kan. Saudara, minta jalan pikiran dari Kristus. Sebab apa yang terjadi kemarin itu mujizat. Kalau 8 jam kamu tidak bergeser, itu mujizat. Betul gak sih? 8 jam tuh waktunya orang tidur enak-enak loh. Dari jam 12 itu sini sudah penuh. Ada beberapa yang memang terlambat, ya. Dan satu hal yang jam 12 masuk juga gak bergeser tuh. Karena apa? Ada Roh Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Gak bisa saudara. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, saudara gak bakal betah, ya. Berapa banyak sih kalau orang ke gereja, di gereja yang umumnya saja, kalau sudah mulai khotbahnya hamba Tuhan lebih dari 30-40 menit, sungguh kapan nih selesainya? Tapi saya mengucap syukur sampai semua khotbah selesai, sampai semuanya terjadi, saudara tidak bergeming. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara rindu itu terjadi lagi kan? Amin. Tunggu nanti bulan Desember ya. Kita akan pertengahan, mungkin tanggal 10 atau tanggal 12 Desember kita akan membuat kebaktian tutup tahun. Sekalian kita akan doa untuk sama-sama kita merayakan Natal. Banyak berdoa, minta apa? Mujizat apa lagi ya Tuhan yang kita bisa mendapatkan yang benar-benar supranatural, ya. Kita berdoa supaya ada perkara yang ajaib terus Tuhan nyatakan untuk saudara dan saya melalui taman Tuhan. Taman ini benar-benar menjadi berkat yang luar biasa, ya. Saudara sudah menikmati minyak supranatural, ya. Seperti Ibu In kemarin katakan, biarlah supranatural memenuhi hidup kalian, ya. Jasmani dan rohani. Satu hal, ya. Kamu panggilannya apa, minyaknya apa saja, tapi saudara harus tahu itu minyak supranatural.
Kalau saudara merindukan, hatimu mengalami supranatural, pekerjaanmu mengalami supranatural. Kalau Tuhan suruh urapi itu pekerjaanmu, ya. Kalau engkau kurang pintar, urapi itu, supaya kamu menjadi orang yang penuh hikmat dan kepandaian. Karena firman Tuhan mengatakan pengetahuan dan kepandaian itu dari Tuhan, ya. Kalau kalian sakit misalnya, ada sesuatu kelemahan, olesi dengan minyak supranatural, kesembuhan akan terjadi, ya. Saudara sudah dapat senjatanya, lakukan dengan iman, maka engkau akan mendapatkan perkara yang ajaib, ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sedang Engkau kerjakan dan sudah Kau kerjakan kami semua, Tuhan. Mungkin beberapa dari kami hari ini akan kembali ke kota masing-masing, ke pulau masing-masing, dan ke tempat masing-masing di mana Engkau tempatkan. Tapi satu perkara kami tahu, Tuhan, bahwa kami pulang dari tempat ini membawa minyak supranatural. Biarlah supranatural terjadi dalam hidup kami, supranatural terjadi dalam keluarga kami, pekerjaan kami, sehingga kami mengalami perkara-perkara yang ajaib karena kami menerima minyak yang ajaib. Biarlah keajaiban demi keajaiban boleh terjadi dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, sehingga apapun yang menjadi penghalang dari semuanya dapat diterobos oleh minyak yang berasal daripadamu. Dengan iman kami percaya kami sudah menerima supranatural daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu, ya Bapa. Saat ini kami datang di dalam namamu, taruh tanganmu di kepala dan minta untuk pikiranmu diubahkan. Bapak, kami menaruh kepala kami ini menyerahkan kepadamu, karena pikiran kami ini selalu sering dipengaruhi oleh perkara-perkara yang negatif, gak bisa mengucap syukur, pikirannya selalu menyalahkan orang lain, gak mau berfokus. Kalau segala sesuatu terjadi pasti ada perkara-perkara yang Kau sedang kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pikiran yang negatif, pikiran yang bukan berasal dari Kristus, pikiran yang dari jiwa yang tidak benar yang ada dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan semuanya ini. Dan kami terima pikiran Kristus, hati yang penuh pengucapan syukur, mata yang tertuju kepada Tuhan, mata yang melihat segala sesuatu dengan pengucapan syukur dengan segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua minyak ajaib, minyak supranatural yang sudah kami terima, bertambah-tambah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat demi mujizat kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar akan banyak kesaksian bahwa mulai dari tempat ini, mulai pulang dari tempat ini, mujizat supranatural sudah menanti kami di depan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami tetap mau berdiri atas bangsa dan negara kami ini. Kami minta di dalam namamu, biarlah kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini sedang meniti waktunya, hampir kurang setengah bulan lagi
untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Perjalanannya tetap ada di dalam jalur-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk dapat menyelesaikan semuanya ini dengan tuntas dan sukses Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Buat sejalan Tuhan, buat senada Tuhan, buat unity Tuhan, untuk meneruskan apa yang belum terselesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, apapun yang bakal terjadi, resesi, peperangan Tuhan, inflasi, kami minta dalam nama-Mu, itu tidak mengena kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang ada dalam hidup kami akan membuat kami terlepas daripada semuanya itu. Segala sakit penyakit tidak ada yang berani menempuh kami. Terima kasih Bapak, kami percaya anugerah-Mu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya kami mau pengurapan lagi Tuhan. Pengurapan dengan minyak yang berasal daripada-Mu. Minyak yang dari surga, minyak supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bangkit berdiri, angkat minyak yang kamu sudah dapatkan tadi malam, dan percaya bahwa minyak ini akan terjadi perlipat kali gandaan. Minta supaya mengalami mujizat tidak habis-habis. Dalam nama Tuhan Yesus, maka pengurapan ini akan membuat kami terluput daripada segala-galanya. Jalan pikiran yang diubahkan. Mata kami adalah mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Telinga yang benar-benar peka dan mendengar apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, bibir mulut kami Tuhan, jadikan bibir mulut kami adalah pembawa berita keselamatan. Tuhan berkati akan hati kami ini, biar terus melekat kepadamu, mempunyai keintiman bersamamu Tuhan, dan akan membuat semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan, Engkau patahkan dan Kau hancurkan. Bapak, apapun yang akan kami kerjakan hari ini, kami olesi dengan minyak tangan kami dan kaki kami. Biarlah apa yang kami kerjakan, di mana kami akan berjalan, kemanapun kami berjalan, pimpin kami Tuhan dengan tiang awan dan tiang api-Mu. Berkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Biarlah berkat mengejar kami. Karena itulah yang Engkau rindukan dalam hidup kami. Tidak ada kekurangan, karena kami sudah memasuki 5785. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya yang mau berangkat pulang. Selamat jalan sampai di rumah masing-masing dan menjadi berkat. Tuhan memberkati.